Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah ayah bunda kaum muslimin muslimat, salat tarawih Masjid Al-Falah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Nikmat kesehatan yang Allah berikan, nikmat iman Islam yang Allah tumbuh kembangkan dalam jiwa-jiwa kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah Allah masih melangkahkan kaki kita, meringankan langkah kaki kita menuju ke tempat yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kanan kita mendatangkan pahala, kemudian kaki kiri kita menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita, manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang siapa di antara kita mau mendapatkan keselamatan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Taat kepada Rasul maka hadiahnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mohon maaf tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini adalah termasuk kelompok yang benar-benar mengikuti sepak terjang dan taat kepada apa yang diperintahkan Rasul, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Al-Falah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Manusia mempunyai cita-cita mulia, dan cita-cita mulia itu mereka menginginkan kebahagiaan hidup tidak hanya di dunia, tetapi ketika mereka kembali menghadap Allah, mereka ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ungkapan yang baru saja kita dengarkan tidak hanya sekedar ungkapan yang biasa. Kalau tidak dibaringi dengan kesungguhan yang ada pada diri pribadi kita masing-masing. Maka di kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, kami ingin memberikan 5 poin yang sangat penting dan harus kita lakukan ketika kita benar-benar ingin mendapatkan kebahagiaan yang kita cita-citakan. Tidak hanya kebahagiaan hidup di dunia, tetapi insya Allah kelak di akhirat kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yang harus kita miliki adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iman bukan hanya sekedar kita mengatakan beriman kepada Allah, tetapi diikutsertakan dengan melakukan amal-amal saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa di antara kita beriman kepada Allah, kemudian dia susul keimanannya itu dengan melakukan amal-amal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan kebahagiaan yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, hendaknya kita selalu senantiasa berprasangka baik terhadap kehidupan yang kita lalui. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah? Siapa di antara kita yang tidak punya problem dalam kehidupan kita? Maka kedepankan prasangka kepada Allah.
Sebab Allah tegaskan di dalam hadis kursi, anna inni dhanni abdi bihi. Sesungguhnya aku bersama prasangka hamba-hambaku. Ketika kita diberi cobaan, maka berprasangka baiklah kepada Allah. Siapa tahu cobaan itu memberikan kita teguran untuk membentuk jati diri kita kembali kepada siratal mustaqim. Kebanyakan dari kita diberikan kebahagiaan, kita lupa. Pada saat kita diberikan kesengsaraan, barulah kita katakan bahwa Allah tidak adil. Allah tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedepankan prasangka baik terhadap apa yang Allah sudah hadirkan, Allah berikan dalam kehidupan kita. Lalu syarat yang ketiga, hendaknya kita selalu senantiasa membiasakan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir yang kalian ketahui. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Lalu syarat yang keempat, hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tampil terdepan menjadi orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan inilah contoh yang digembar-gemborkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu senantiasa banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka hendaknya ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah, ikutilah apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan itu bukan hanya sekedar kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang harus kita lakukan, menyediakan waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Sebab dengan menuntut ilmu agama ini insyaallah akan membimbing kita ke jalan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak di kalangan kita yang serong, yang belok jalannya dikarenakan kekurangan agama pada dirinya. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang sibuk dengan pekerjaan dunianya, sesibuk-sibuknya dia, namun dalam perjalanan kehidupannya itu dia masih menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 poin yang mesti dan harus kita selipkan dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang sifatnya sementara di dunia saja. Kita bahagia di dunia, kemudian kelak di akhirat kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kebahagiaan kita di dunia? Yang kita mau adalah kita bahagia di dunia, kemudian kita kembali bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjumpa dengan manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita amalkan 5 perkara tersebut sehingga kita termasuk kelompok orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan motivasi dan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.